Selama ini kami cari makan di bakolong hutan, berburu, pancing, setiap hari pangkur sagu, cari makan, biar capek tapi itu sudah kita punya tugas dan tanggung jawab kita sampai hari ini. Anggaplah itu hutan itu sudah sebagai kita punya mama. Jadi makan minum semua di situ. Dulu kan tidak pakai uang. Jadi makanan itu semua serba ada. Sekarang dunia uang. Artinya kita mau hidup sesuai dengan di daerah lain yang sudah maju. Pemerintah paling rencana sesuatu tidak pernah informasi publik jelas kepada kami, tiba-tiba perusahaan itu datang. Selama ini kan biasa hanya survei, kaget tiba-tiba kaget perusahaan mulai masuk, isu-isu perusahaan mulai masuk. Contohnya seperti Menara, hanya kehutanan datang survei, kaget begini. Wah, ini kita kekhawatiran besar. Dulu kan kita hidupnya baik, semua ini uang. Akhirnya biasa orang mengalah tuh, tiba-tiba perusahaan datang, ya ini sudah ekonomi akhirnya selesai. Padahal tidak pikir bahwa ini bahaya datang. Sekitar tahun 2013 ada tim yang datang. Tidak tahu itu mungkin orang kehutanan, ada 3 orang yang selainnya itu polisi. Polisi ada juga intel dari tentara juga ada. Karena mereka lihat di situ ada tentara, ada polisi. Dari pemilik dusun mereka bertanya, ini kok ada kaitan dengan kita punya dusun? Tapi dari pihak pemerintah kok mereka menggunakan aparat, terutama polisi. Sosialisasi dengan masyarakat itu polisi dan tentara. Sehingga masyarakat juga dia mau berbicara untuk menyampaikan dia punya hak yang sebenarnya bagaimana, tetap saja tertutup karena waktunya dibatasi. Setelah 1 bulan kemudian ada informasi lagi bahwa siapkan babi, tenda, dan dia punya panitia untuk menerima uang pembayaran tali asi. Di dalam amplop pak yang mereka sudah pak uang itu tidak tertulis jumlah uang yang mereka tulis di situ. Tetapi mereka bilang bahwa ini marga ini punya. Kita di sini kan ada 3 marga besar, jadi mereka katakan bahwa ini marga ini punya, marga ini punya. Tetapi pada umumnya masyarakat tidak tahu bahwa setiap marga itu dia kenanya berapa. Itu tidak tertulis di dalam. Setelah sudah dikumpulkan bahwa kita tahu bahwa kita untuk khusus Meto punya itu 1.300.000 lebih. Tapi kita tidak tahu bahwa setiap marga itu dia dapat berapa. Sebelum adanya perusahaan masuk, rasa persaudaraan, kekeluargaan, dalam kerjasama, selalu gotong royong, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kita semua adalah keluarga. Di situ tidak ada perbedaan antara marga yang satu dengan marga yang lain. Ketika dengan kehadiran perusahaan timbullah salah satu perbedaan yang muncul dengan cepat, bahwa perbedaan marga ini dengan marga yang satu sudah sangat jelas.
akhirnya mulai ada jarak atau dengan adanya perbedaan marga maka mulai ada persaingan. Persaingan dalam artian bahwa kehadiran perusahaan dia membuat kecemburuan. Yang dulunya kita hidup tidak pernah kita baku koslet, hidup kita aman damai dalam keluarga, mulai bentrok satu sama lain dengan adanya pembayaran uang tali asi itu. Sudah mulai kacau, saudara mulai marah saudara, saudara mulai marah ipar. Sempat itu terjadi korban-korban yang sampai baku pukul antara saudara dengan saudara. Dari situ mulai baku tidak cocok sampai sekarang. Dulu ini hutan milik adat. Hutan milik adat yang masih asli. Sekarang hutan milik adat ini sudah berubah menjadi lahan persemaian kelapa sawit milik PT MKJR Mega Jaya Raya. Sehingga lahan ini lahan kelapa sawit yang dijadikan sebagai tempat persemaian atau nuseri. Dulu tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat berburu, mencari babi atau binatang, pancing untuk cari ikan, juga sebagai tempat sumber air minum yang dengan bebas kita bisa mencari. Sekarang masyarakat adat untuk mencari sumber-sumber makanan sebagai kebutuhan makanan pokok bagi kita harus jauh lebih ke dalam lagi atau jauh kita harus mencari karena lahan kita sudah tidak ada. Dulu masih di Bagulang hutan kan jalan tuh tidak terasa jalan. Tapi sekarang hutan sudah semangat. Tapi sampai jam 4. Akhirnya hasil kayu, sagu, pokoknya hasil alam yang Tuhan sudah berikan lewat kita, rotan sampai segala macam itu anggaplah itu hasil hutan. Sudah awan jatuh, hancur di tempat, tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kami rasa sedih kalau hutan jatuh begitu saja, bagaimana? Kalau bukan kita berarti cucu cece ke depan. Kesepakatan antara kami marga dengan perusahaan. Dalam hal ini pendidikan, kesehatan, kampung, dalam kampung itu seperti air bersih, perumahan masyarakat, penerangan, itu yang kesepakatan diminta oleh masyarakat. Perusahaan itu Kartika Pratama itu mana? PT ini Mega Jaya Raya, Kartika Pratama itu distrik Mandobo dan Jair. Dia punya ini izinnya ini. Surat ini tidak ada tanda tangan setiap perwakilan marga. Yang kedua, perwakilan perusahaan sendiri tidak ada. Perusahaan apa, pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, di tempat mana, semua tidak ada, tidak dicantumkan. Dan dokumen yang pernah kita sama-sama tanda tangan mungkin disimpan oleh pihak perusahaan saja. Sedangkan untuk sebagai arsip atau sebagai pegangan untuk kita setiap marga maupun pemerintah tidak ada.
Kita ini masyarakat orang bodoh. Kita punya hidup itu hanya daging sagu, sesuai dengan tradisi kebiasaan kita setiap hari. Tapi dengan adanya perusahaan, kami mau supaya kita bertujuan tuh kita mau sama dengan di daerah lain yang sudah maju. Perusahaan datang maksudnya untuk mengurangi kita punya kebiasaan hidup. Tapi selama ini air minum, lampu, air bersih, rumah bersih, maksudnya kita tinggal sama dengan daerah lain yang sudah maju. Tapi sampai sekarang tidak punya perubahan. Dengan adanya perusahaan sama saja, kita masih hidup tergantung dari kita punya adat kebiasaan kita. Jadi anggaplah bukan perusahaan datang untuk membangun kita, tapi datang untuk tipu masyarakat. Dua hari lalu saya baru mengundurkan diri dari perusahaan untuk pergi kuliah dan mengambil jurusan hukum. Saya berpikir bahwa tempat kami yang sekarang perusahaan ada buka ini, kalau tidak ada orang hukum pasti kita ditipu. Kalau ke depan-depan mungkin perkembangan zaman, pemerintah mungkin merencanakan sesuatu program bentuk perusahaan dan lain-lain mengancam kita, hutan ini jelas pasti kita korban. Pemerintah Bovendigul atau pemerintah mana saja datang, kami duduk pikir-pikir, wah ini perusahaan bisa masuk hancur kita hutan ini. Akhirnya kami duduk diskusi bagaimana caranya supaya kita hutan ini bisa ada sisa, atau kita bagaimana peta tanah ini. Kita harus membuat peta, dan tujuan daripada peta itu kami buat untuk melindungi hutan, bukan untuk kasih perusahaan. Menurut saya pikir ini hutan masih ada, jelas kita masih hidup aman. Kita gambar peta dan bagaimana caranya peta itu supaya pemerintah harus diakui, termasuk bupati distrik dan juga gubernur harus menyelesaikan peta itu. Peta itu sehingga peta itu bisa dilindungi undang-undang, supaya ada kekuatan hukum, supaya masyarakat bisa tinggal di dalam hutan itu, karena bisa tinggal berdasarkan hukum, karena kita tinggal di atas warga negara Indonesia.